Hai hai hai, selamat datang di Manggatun dalam audio My Gigi Wife, penulis Nona Lancaster, ngisi suara Sinta. Selamat mendengarkan. Bab 2, Morning Kiara. Mereka pernah berkata bahwa kecantikan hati ialah hal yang paling utama, namun kenyataannya paras wajahlah yang menentukan segalanya. Nona Lancaster. Seusai mandi, Kiara mengikat rambutnya seperti biasa dengan berbentuk bun. Ikatan rambut yang sangat digemari oleh Kiara. Ia melangkahkan kakinya menuruni anak tangga dan menuju ke meja makan. Di meja makan tersebut sudah terlihat Ayah Zian, Bibi Elif, Olivia, Arslan, Tuan Theo, dan juga Nyonya Ellen. Selamat pagi semuanya. Maaf menunggu lama, sapa Kiara. Tuan Theo dan Nyonya Ellen menyapa kembali Kiara dengan hangat. Arslan pun terkejut saat melihat Kiara. Si culun ini di sini? Atau jangan-jangan yang dimaksud kakaknya Olivia adalah dia? Gumam Arslan dalam hati. Ini sudah siang, bukan pagi, celetuk Olivia dengan kesal. Kiara, sini, ayo duduklah, saut Bi Elif dengan menarik kursi untuk Kiara. Kiara pun duduk di samping Bi Elif. Kia, kenapa kau baru bangun jam segini? Kita sudah menunggu-nunggu begitu lama, tanya Ayah Zian. Maaf Ayah, kan Ayah tahu sendiri. Semalam karena membersihkan pesta Olivia, Kia jadi tidur jam 4 pagi, ucap Kiara. Oh, jadi kakak tidak ikhlas membantuku, begitu? Seru Olivia. Bukan seperti itu, Olive, ucap Kiara. Sudah, lupakan saja. Ayo kita mulai makannya. Oh iya Kiara, perkenalkan, ini Om Theo dan Tante Ellen. Mereka baru pulang dari Amsterdam. Dan untuk 2 hari ke depan, mereka akan tinggal di sini, sembari menunggu rumahnya selesai direnovasi, ucap Ayah Zian. Kiara pun memberi salam kepada Tuan Theo dan istrinya. Dan ini Arslan, anak Tuan Theo dan Tante Ellen. Kalian juga saling mengenal kan? Karena katanya, dulu dia satu sekolah dengan Olivia, imbu Ayah Zian. Oh iya ya, Kia mengenal dia, saut Kiara. Arslan pun tak henti memperhatikan wajah Kiara dan juga wajah Olivia secara bergantian. Apa Kiara ini anak Om juga? Tanya Arslan dengan heran. Ayah Zian pun mengiyakan. Jadi mereka berdua ini anak kandung Om? Tanya Arslan kembali, seakan tak percaya. Iya nak, kenapa memangnya? Tanya Ayah Zian. Tidak apa-apa, Ars hanya terkejut saja saat tahu Kiara dan Olivia itu saudara kandung. Karena dulu waktu di sekolah, sepertinya Olivia dan Kiara tidak begitu dekat. Bahkan Ars lihat seperti orang yang asing, ucap Arslan. Karena memang Olivia dan Kiara selama di sekolah, mereka berdua seperti orang asing yang tidak mengenal satu sama lain. Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, Ayah Zian menyekolahkan Kiara dan Olivia di sekolah yang sama dengan tingkat yang sama. Yang membedakan hanya kelas mereka saja. Namun saat kuliah, mereka berdua memilih universitas yang berbeda. Ah, perasaan kau saja. Aku dulu deket kok di sekolah dengan Kak Kia, saut Olivia. Iya kan Kak? Tanya Olivia agar meyakinkan Kiara. Iya, saut Kiara. Kesibukan Kiara sekarang apa? Tanya Nyonya Ellen. Saya desainer tante, ucap Kiara. Wah, bagus dong. Kerja di perusahaan mana sayang? Tanya Nyonya Ellen. Saya desainer di butik saya sendiri tante, ucap Kiara. Oh, kamu punya butik sendiri? Tanya Nyonya Ellen. Kiara pun mengiyakan. Zian, hebat sekali putrimu ini, ucap Ellen. Iya El, menurun dari bakat ibunya. Kiara juga membuka butik dengan hasil jerih payahnya sendiri tanpa bantuan dariku, saut Ayah Zian. Olivia memutarkan kedua matanya seakan tidak suka ketika ayahnya memuji Kiara terlalu berlebihan.
Kalau Olivia sekarang kesibukannya apa? Tanya Tante Ellen. Saya di rumah Tante, bantu mengurus usaha Papa, saut Olivia. Ma, kau terlalu banyak bertanya, lebih baik kita lanjutkan makannya saja, tegur Tuan Theo kepada Nyonya Ellen. Baiklah, saut Nyonya Ellen. Mereka bertujuh pun melanjutkan makan mereka. Sesekali mereka menyelipkan pembicaraan ringan di dalamnya. Kedua mata Arslan tak berhenti memperhatikan wajah Olivia yang saat ini tengah duduk berhadapan dengannya. Sesekali Olivia melihat Arslan yang sedang sibuk memandanginya hingga membuat Olivia risih. Kenapa dia melihatku seperti itu? Gumam Olivia dalam hati. Arslan pun menepiskan senyumnya kepada Olivia. Dan Olivia membalas senyuman Arslan dengan pelik. Seusai makan, Ayah Zian mengajak keluarga Tuan Theo untuk duduk di depan sembari berbincang-bincang dan minum teh. Sebelumnya Tuan Zian sudah menunjukkan kamar yang akan ditempati sementara untuk Tuan Theo, Nyonya Ellen, dan juga Arslan. Zian, apa Ars boleh minta buah limau? Tanya Arslan. Tentu saja boleh, mintalah pada Kiara di dapur, saut Ayah Zian. Karena Kiara saat itu sedang berada di dalam dapur mencuci piring bekas makanan tadi. Karena keluarga mereka tidak memperkerjakan asisten rumah tangga, dan itu atas dasar keinginan bibinya. Jadi yang disibukkan oleh pekerjaan rumah hanya Bibi Elif dan juga Kiara. Kalau Olivia jangan ditanya, dia anak manja dan tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang berbau pekerjaan semacam ini. Saat Kiara tengah mencuci piring, tiba-tiba Arslan menghampirinya. Hei culun, aku minta buah limau untuk tehku dong. Bisakah kau mengambilkannya? Pinta Arslan. Namun Kiara hanya diam saja tak mengubris permintaan Arslan. Apa pendengaran dan mulutmu sudah tidak berfungsi? Aku sedang berbicara kepadamu, kenapa kau diam saja? Tanya Arslan. Kau di sini hanya menumpang, jadi bicaralah yang sopan, celetuk Kiara. Sombong sekali dirimu. Aku hanya meminta buah limau. Aku meminta dengan sopan, dan kau malah berbicara seperti itu. Ingatlah, di sini aku tamu, seru Arslan. Kiara memelototkan kedua matanya kepada Arslan. Kau tahu, kau hanya tamu di sini. Jadi berlakulah selayaknya tamu pada umumnya. Ibu dan ayahku bersusah payah memberiku nama, dan kau mengganti nama panggilanku seenaknya saja. Apa itu yang dinamakan sopan? Seru Kiara. Aku bukan mengganti namamu, tapi hanya menjulukimu. Bukankah yang menjulukimu culun bukan hanya aku saja? Bahkan semua teman-temanmu yang lain juga menjulukimu seperti itu, bukan? Tanya Arslan. Kiara pun membungkam. Masa iya? Aku harus menjulukimu dengan julukan Angel? Hahaha. Lucu sekali. Julukan seperti itu lebih pantas untuk Olivia. Lagi pula, bagaimana Om Zian bisa memiliki anak seperti dirimu? Lihatlah wajah dan hatimu tidak secantik Olivia. Atau jangan-jangan anak kandung Om Zian tertukar denganmu? Atau bisa jadi kau hanya anak pungut? Seru Arslan seraya tertawa meledek. Kiara yang tadinya merasa geram mendengar kata-kata Arslan, ia tak segan langsung mengambil satu gayung air bekas cucian piring. Piur. Kiara menyiramkan air tersebut ke tubuh Arslan. Jalan, kenapa kau menyiramku? Teriak Arslan dengan marah. Karena kau terlalu banyak bicara, dan aku sangat tidak menyukainya, seru Kiara dengan geram. Kiara! Teriak Ayah Zian yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu dapur dengan tatapan yang murka. Ayah, ucap Kiara. Ia pun ketakutan saat melihat ayahnya. Ayah Zian melangkahkan kakinya menghampiri Kiara. Kenapa kau menyiram Arslan dengan air bekas cucian piring? Teriak Ayah Zian. Dia yang mulai duluan, Ayah, ucap Kiara. Ia mendudukkan wajahnya dan menangis. Ayah tidak menerima apapun alasan itu. Apa ayah mengajarimu tidak sopan seperti ini kepada orang lain terutama tamu kita? Teriak Ayah Zian. Kiara masih terdiam dan menggelengkan kepalanya. Cepat minta maaf kepada Ars, teriak Ayah Zian. Saat mendengar keributan di dapur, semua orang yang kala itu sedang berada di ruang tamu langsung bergegas menuju ke dapur. Kia tidak mau, Ayah.
Arslan dulu yang memulai, ucap Kiara lirih. Cepat minta maaf, ucap Ayah Zian kembali. Namun Kiara tak bergeming. Om, biarkan saja. Kiara tadi tidak sengaja, saut Arslan. Kiara, teriak Ayah Zian semakin keras. Arslan, maafkan aku, ucap Kiara. Air matanya semakin membanjiri hingga membasahi kacamatanya. Ia pun langsung berlari keluar dari dapur. Ia menaiki anak tangga dan masuk ke dalam kamarnya. Kiara mengunci pintu kamarnya dengan rapat dan menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ibu, gumam Kiara. Ia melepaskan kacamatanya. Ia meletakkan kacamata tersebut di atas meja dan menangis sejadi-jadinya. Di dapur, Ars, maafkan anak Om ya, ucap Ayah Zian. Tidak apa-apa kok Om, ucap Arslan. Kak Kia itu selalu saja membuat masalah, saut Olivia. Zian, kau tidak seharusnya membentak Kiara seperti itu, ucap Tuan Theo. Biarkan saja, dia sudah dewasa, tapi tidak tahu cara menghargai orang lain. Aku mendidik dia bukan untuk menghina orang lain seperti ini, seru Ayah Zian. Para pendengar semua, bab ini telah usai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.